Pagi yang cerah di kota kecil. Raka dan Dini mendapat tugas IPS untuk memahami bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya. Dengan semangat, mereka menuju pasar untuk mencari jawabannya. Dini, lihat deh, ramai sekali. Semua orang sibuk banget ya. Ada yang belanja, ada yang nawar, dan ada yang jualan. Iya Raka, aku juga penasaran. Kenapa sih orang setiap hari ke pasar nggak ada bosannya? Saat mereka berjalan di antara kios, mereka hampir menabrak seorang penjual buah yang sedang menata dagangannya. Maaf Pak, kami tidak sengaja. Nggak apa-apa, lagi ingin belanja, ya nak? Iya Pak, sekalian kami lagi ada tugas sekolah untuk mewawancarai pedagang tentang cara manusia memenuhi kebutuhannya. Wah, kebetulan sekali. Bapak bisa bantu kalian. Di pasar ini, semua orang sebenarnya sedang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, nak. Kebutuhan hidup manusia itu apa Pak? Kebutuhan manusia adalah segala hal yang harus dipenuhi agar kita bisa hidup dengan baik. Contohnya, kita butuh makan biar kuat, butuh baju biar nggak kedinginan, dan butuh rumah biar nggak kehujanan. Jadi kalau kebutuhan itu nggak dipenuhi, hidup kita jadi susah ya Pak? Tepat sekali, karena manusia punya banyak kebutuhan dan tidak semuanya bisa dipenuhi sekaligus. Makanya, manusia harus memilih mana yang paling penting dulu. Itu namanya skala prioritas kebutuhan. Kalau kalian mau, ayo ikut Bapak berkeliling pasar. Bapak tunjukkan macam-macam kebutuhan manusia dan bagaimana orang memenuhinya. Wah, boleh banget Pak. Seru nih, kayak belajar langsung di lapangan. Akhirnya, Raka dan Dini berjalan bersama Pak Andi menyusuri lorong-lorong pasar yang ramai. Suara pedagang memanggil pembeli, aroma makanan, dan warna-warni barang dagangan membuat suasana semakin hidup. Nah, coba kalian lihat, di sana ada ibu-ibu yang lagi beli sayur. Itu contoh orang yang sedang memenuhi kebutuhan primernya. Kebutuhan primer itu yang paling penting ya Pak, kayak makan, pakaian, dan tempat tinggal. Betul sekali, kalau kebutuhan primer tidak terpenuhi, manusia bisa kesulitan hidup. Nah, coba lihat ke seberang sana, ada toko sepeda. Kalau sepeda itu kebutuhan sekunder ya Pak, karena membantu aktivitas, tapi bukan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan sekunder memang berguna untuk menambah kenyamanan hidup. Sedangkan kalau kamu lihat toko perhiasan di ujung sana, itu termasuk kebutuhan tersier, kebutuhan yang bersifat mewah. Berarti kebutuhan manusia dibagi jadi 3, primer, sekunder, dan tersier. Tapi tiap orang beda-beda ya Pak dalam menentukannya. Iya, benar sekali, karena kebutuhan manusia tergantung dari banyak hal. Yuk, kita jalan sedikit lagi, nanti Bapak jelaskan kenapa bisa berbeda-beda. Pak, kenapa ya ada yang jual mainan dan ada yang jual cangkul? Barangnya beda banget. Nah, itu contoh bagus, nak. Kebutuhan manusia berbeda karena ada beberapa faktor yang memengaruhi. Pertama, karena usia, anak-anak butuh mainan, orang dewasa butuh alat kerja. Kedua, karena pekerjaan, petani butuh cangkul, guru butuh buku, pedagang butuh timbangan. Ketiga, karena pendapatan, orang dengan penghasilan besar bisa membeli lebih banyak barang, sedangkan yang penghasilannya kecil menyesuaikan dengan kemampuan. Keempat, lingkungan tempat tinggal. Orang di desa butuh alat pertanian, sementara orang di kota butuh transportasi cepat. Kelima, pendidikan dan selera hidup. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin banyak kebutuhannya seperti laptop, internet, atau buku bacaan. Oh, jadi wajar ya kalau kebutuhan tiap orang beda-beda, soalnya dipengaruhi umur, pekerjaan, dan lingkungan. Betul banget Raka. Kebutuhan manusia berkembang sesuai perubahan hidupnya. Dulu kamu butuh mainan, sekarang kamu butuh ilmu, nanti kamu butuh pekerjaan. Mereka berhenti di depan toko pakaian dan kios jasa potong rambut. Kalau
orang beli baju, berarti mereka lagi memakai alat pemuas kebutuhan ya, Pak? Tepat sekali, Dini. Tapi ingat, alat pemuas kebutuhan ada dua jenis, barang dan jasa. Barang adalah benda yang bisa kita lihat dan sentuh, seperti makanan, pakaian, buku, atau sepeda. Sedangkan jasa adalah bantuan dari orang lain, misalnya tukang cukur, dokter, penjahit, atau sopir ojek online. Jadi kalau aku pesan makanan lewat ojek online, aku nggak cuma beli barang, tapi juga membayar jasa kurirnya. Betul, sekarang teknologi membuat manusia lebih mudah memenuhi kebutuhan, tapi tetap harus bijak. Jangan sampai karena kemudahan itu, kita jadi boros atau konsumtif. Matahari mulai condong ke barat. Pasar mulai sepi. Raka dan Dini membantu Pak Andi membereskan dagangannya. Wah, ternyata banyak banget ya Pak hal yang bisa kita pelajari dari pasar. Iya, di pasar ini, semua orang saling membantu. Ada yang menjual barang, ada yang memberikan jasa. Semua punya tujuan yang sama, memenuhi kebutuhan hidup. Tapi, kalau kebutuhan manusia enggak terbatas, apa manusia itu bisa benar-benar puas? Pertanyaan bagus. Memang, kebutuhan manusia itu tidak terbatas, tapi sumber daya kita terbatas. Karena itu, kita harus hidup sederhana, bersyukur, dan bijak dalam memilih. Jadi yang penting bukan seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa bijak kita memakainya. Betul sekali. Kalau kalian bisa memahami itu, kalian sudah belajar makna sebenarnya dari kebutuhan manusia. Mereka bukan hanya memahami pelajaran IPS, tapi juga belajar tentang kehidupan, bahwa manusia harus berusaha, bersyukur, dan tidak berlebihan dalam memenuhi kebutuhannya.